Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif dari lokal IP6H NIM 105170535 ingin menjawab pertanyaan soal UAS dari MK Tata Kelola Keuangan Pemerintahan, yaitu soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kerugian negara dan uraikan sekurang-kurangnya 4 perbuatan. Definisi kerugian keuangan negara yang terdapat dalam beberapa undang-undang antara lain Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum sebaik sengaja ataupun lalai. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau maupun lalai. Yang dimaksud dengan secara nyata adalah kerugian keuangan negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau dalam rangka pelaksanaan keuangan kebendaharaan. Penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang atau kurang serta meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pegawai negeri, pejabat negara pada umum, dan para pengelola keuangan pada khususnya. Selanjutnya, saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu setelah disimak dari video yang YouTube mengenai video tersebut, saya menganalisis perspektif ilmu tata kelola pengelolaan keuangan negara. Dari video tersebut telah saya lihat bahwa di situ ada siluman-siluman atau oknum pengelola keuangan yang kurang bertanggung jawab. Bisa jadi mereka sekongkol untuk mengurangi atau mengambil dana-dana yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan yang sudah tercantum dalam daftar yang ingin dibeli, tetapi malah lain yang dibeli atau diselewengkan atau masuk ke kantong sendiri. Selanjutnya, soal yang ketiga, apa yang akan saudara lakukan jika Anda adalah seorang kepala pemerintahan, pemegang kekuasaan atas pengelola keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan memerintah? Saya pemegang keuangan negara, saya akan memprioritaskan ke dalam 3 hal. Pertama adalah untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis. Kemudian kedua, memastikan perlindungan dan jaringan pengamanan sosial untuk masyarakat rentan serta perlindungan terhadap dunia usaha. Selain itu bisa juga meningkatkan kapasitas rumah sakit dan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Di sisi lain, anggaran dan instrumen fiskal tetap dikelola untuk menekankan dampak jangka panjang, termasuk memastikan terpenuhnya kecukupan pengadaan dan menggerakkan kembali perekonomian yang melambat. Sebagai pemegang keuangan, saya atau kita harus berkolaborasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 dan juga mengatasi masalah ini. Saya juga akan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan warga negara untuk berkontribusi dan mendukung langkah pemerintah.
Baik, sekian itu jawaban dari ketiga soal tersebut. Saya ucapkan terima kasih.